nama saya Adi Prianto dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap, kelas TM3A, NIM 180103001. Tujuan dibuatnya video ini yaitu sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah kelistrikan mesin perkakas. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian sensor dan jenis-jenis sensor. Kita langsung saja. Yang pertama, apa itu sensor? Sensor adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Variabel dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik disebut transducer. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah suatu bentuk daya menjadi bentuk lainnya untuk berbagai tujuan termasuk pengubahan ukuran atau informasi. Selanjutnya, itu persyaratan umum untuk sebuah sensor. Yang pertama, linearitas. Linearitas adalah hubungan antara input yang dideteksi menghasilkan besaran output dengan hubungan berbanding lurus. 2. Sensitivitas. Sensitivitas adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon transducer terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. 3. Tanggapan waktu. Tanggapan waktu adalah seberapa cepat tanggapan sensor terhadap perubahan masukan. 4. Tidak tergantung temperatur. Keluaran dari sensor tidak boleh tergantung pada temperatur di sekelilingnya, kecuali pada sensor suhu. 5. Repeatability. Repeatability adalah sebuah kemampuan untuk menghasilkan kembali keluaran yang sama ketika digunakan untuk mengukur besaran yang sama dalam kondisi lingkungan yang sama. Selanjutnya, klasifikasi sensor. Yang pertama, sensor aktif. Sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan sumber energi tambahan untuk bekerja. Sumber energi luar biasanya disebut sinyal excitation signal. Sinyal tersebut oleh sensor dimodifikasi untuk memproduksi sinyal output, contoh generator. Yang kedua, sensor pasif. Sensor pasif adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespons rangsangan dan diubah menjadi sinyal output. Sebagai contoh, mikrofon. Untuk selanjutnya, sensor analog. Sensor analog adalah sensor yang dapat menghasilkan sinyal atau tegangan output secara kontinu atau terus-menerus yang sebanding lurus dengan nilai yang diukur. Misalnya temperatur, kecepatan, tekanan, tegangan, dan sebagainya. Sensor analog mengeluarkan sinyal-sinyal yang sangat kecil nilainya dari mikrovolt ke milivolt. Sinyal analog biasanya memiliki respon yang lambat atau akurasi rendah. Sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal output digital discrete atau voltage yang artinya menghasilkan sinyal keluaran biner dalam bentuk logika 1 atau logika 0. On atau off. Sinyal digital hanya menghasilkan nilai discrete non-continue yang dapat dikeluarkan sebagai bit tunggal. Sensor digital mempunyai kelebihan dalam akurasi yang tinggi dibandingkan sensor analog. Jenis-jenis sensor. Jenis-jenis sensor yang pertama yaitu sensor suhu. Sensor suhu adalah sebuah komponen elektronika yang bertipe aktif atau pasif yang mengukur nilai dari perubahan suhu atau temperatur di sekitar komponen tersebut dan menghasilkan sinyal elektrikal dengan pembacaan suhu yang direspon komponen tersebut secara kontinu dan real time. Dalam dunia industri, sensor suhu berfungsi sebagai monitoring secara real time dan kontinu keadaan perubahan suhu mesin atau sebuah zat yang mendukung proses produksi tersebut. Jenis-jenis sensor suhu pada industri. Yang pertama, sensor suhu RTD, Resistant Temperature Detector. 2. Sensor suhu termokapel. 3. Sensor suhu termistor. 4. Sensor suhu semikonduktor. Yang pertama, sensor suhu RTD, Resistant Temperature Detector, memiliki prinsip dasar pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini presisi dengan kestabilan yang sangat tinggi pada pendeteksian tahanan. 2. Sensor suhu termokapel. Termokapel pada intinya terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambungkan dan dilebur bersama.
di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. 3. Sensor suhu termistor. Termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. 4. Sensor suhu semikonduktor adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Jenis sensor yang kedua yaitu sensor proximity. Sensor proximity adalah sensor yang berfungsi sebagai deteksi benda yang berdasarkan jarak benda tersebut yang sudah disensing atau diatur jaraknya yang mengikuti spesifikasi dari sensor proximity tersebut. Prinsip kerja sensor proximity yaitu mendeteksi kehilangan magnetik karena arus yang dihasilkan pada permukaan konduktif oleh medan magnet eksternal. Jenis-jenis sensor proximity. 1. Sensor proximity induktif. 2. Sensor proximity kapasitif. 3. Sensor proximity fotolistrik. 4. Sensor proximity ultrasonik. Sensor proximity induktif adalah sensor proximity yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik logam jenis ferros maupun logam jenis non-ferros. 2. Sensor proximity kapasitif adalah sensor proximity yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. 3. Sensor proximity fotolistrik adalah sensor proximity yang menggunakan elemen pekat cahaya untuk mendeteksi objek. Sensor ini terdiri dari sumber cahaya emitor dan penerima receiver. 4. Sensor proximity ultrasonik adalah sensor proximity yang menggunakan prinsip operasi yang mirip dengan radar atau sonar, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Jenis sensor yang ketiga yaitu sensor tekanan. Sensor tekanan adalah mengubah tekanan menjadi sinyal listrik kecil yang dikirim dan ditampilkan. Sensor tekanan mendeteksi tekanan dan dapat menentukan jumlah tekanan dengan mengukur muatan listrik. Sensor tekanan bekerja menggunakan efek piezoelektrik, yaitu keadaan di mana saat suatu bahan menciptakan muatan listrik sebagai respon terhadap stres. Stres ini biasanya berupa tekanan tetapi bisa memutar, menekuk, dan getaran. Jenis-jenis sensor tekanan. 1. Sensor pengukur tekanan gauge pressure. 2. Sensor pengukur tekanan absolute pressure sensor. 3. Sensor pengukur tekanan differential pressure sensor. Jenis sensor yang keempat, sensor kecepatan. Sensor kecepatan adalah suatu sensor yang dipakai untuk mendeteksi kecepatan gerak benda guna selanjutnya diolah ke dalam format sinyal elektrik. Cara kerja sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Kelima, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindra di antaranya adalah objek padat, objek cair, butiran, maupun tekstil. Yang keenam, sensor cahaya. Sensor cahaya adalah sebuah komponen elektronika yang menerima intensitas cahaya untuk dirubah menjadi sinyal listrik. Dengan alur semakin besar intensitas cahaya yang dibaca sensor, semakin besar juga sinyal listrik yang dikeluarkan. Jenis-jenis sensor cahaya. 1. Sensor cahaya fotovoltaik atau solar cell, berfungsi sebagai penerima sinyal matahari dan dirubah menjadi arus listrik dengan tegangan DC, direct current. 2. Sensor cahaya fotokonduktif, berfungsi untuk menerima intensitas cahaya dan kemudian dirubah menjadi perubahan konduktivitas. Konduktivitas adalah perubahan hambatan atau resistansi
Ketika semakin besar intensitas cahaya diterima, maka konduktivitas akan semakin besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pembacaan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.